Pergi ke bengkel ban mobil adalah suatu keharusan bagi pemilik kendaraan. Pasalnya, ban mobil adalah komponen penting pada kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai penghubung antara kendaraan dan permukaan jalan. Ban mobil terbuat dari karet yang dirancang khusus untuk memberikan daya cengkeram yang baik dan meredam goncangan saat kendaraan bergerak. Ban mobil juga memiliki pola tapak yang berbeda untuk memberikan traksi yang optimal dalam berbagai kondisi jalan. Ban memiliki beberapa fungsi penting dalam kendaraan, terutama mobil dan sepeda motor. Fungsi utama ban adalah memberikan daya cengkeram pada jalan sehingga kendaraan dapat bergerak dengan baik. Permukaan ban yang dilengkapi dengan pola tapak akan menyediakan daya cengkeram yang diperlukan untuk mencegah tergelincir saat kendaraan berakselerasi, mengerem, atau saat melewati tikungan. Kali ini kita berkunjung ke toko ban mobil yang berlokasi di daerah Baratan Kota Jember, milik teman sekolah saya semasa SD dan SMA. Apa alasan dan kenapa beliau kepikiran untuk membuka toko ban mobil? Mari kita simak tayangan berikut ini. Selamat sore. Ini kebetulan saya lagi main ke Jember, ada urusan lah. Tiba-tiba saya dengar kabar kalau ada salah satu teman SD, dia buka toko ban. Kaget. Kan dia tadinya kerja bukan di sini, di daerah Purwakarta lah. Tiba-tiba dia berencana bikin sebuah usaha di Jember. Dan ini nggak logis ya. Kenapa dia bikin toko ban? Itu yang saya mau tanyain. Nah, sekarang kita udah bertemu dengan namanya Mas Imam, ya Mama. Imam Sijai ya. Betul. Ya. Pakai DJ. DJ. Karena kelahiran 72. Wah, tapi masih muda loh, Mam. Masih muda. Nah, Mam, aku pengen nanya nih. Kok
kok tiba-tiba kepikiran pingin buka toko ban tuh kenapa? Ini kalau diceritain panjang ini, Om. Ya buat motivasi lah buat yang lain. Jadi jangan bikin untuk usaha yang kira-kira udah lah apa niru-niru lah istilahnya ya. Ini kan Ya. istilahnya nabrak arus ini kan ya. Diceritain kalau dari awal panjang, cuman coba dibahas yang langsung masuk ke poinnya ya. Boleh. Jadi ceritanya saya ini karyawan sampai pensiun itu kira-kira masuk di usia kerja 25-26 tahun. 20 tahun. Oke. Nah, selama kerja itu kan ya asik ya, dinamis. Banyak cerita sedih, banyak cerita seneng. Ya banyak hal lah di tempat kerja ini udah sampai seperti saudara teman-teman tuh kan ceritanya. Sampai suatu hari saya kebetulan dekat dengan salah satu teman yang sudah senior, sudah pensiun lebih dahulu. Dari sana saya mendengarkan ceritanya bahwasanya beliau setelah pensiun itu ya ternyata harus tetap bekerja formil karena memang tidak ada menyiapkan sesuatu di luar pekerjaan yang selama ini ditekuni. Paling enggak dia kadang-kadang bantu istrinya bikin kue, ceritanya begitu. Nah dari situlah awalnya kemudian saya berpikir oh sepertinya ya memang harus disiapkan. Nah kesadaran itu muncul, saya lupa persisnya di tahun berapa. Cuman ternyata membangun kesadaran untuk kemudian dijadikan sebuah tindakan tuh lumayan luar biasa, berat ternyata. Karena kesibukan kantor tuh masih dinamis tadi tuh masih enak dilakukan, masih enak kerja nyaman gitu. Nah triggernya itu COVID. Nah COVID ini banyak WFH. COVID tahun berapa itu? Awal-awal? Awal COVID 20 ya. Awal COVID 20. COVID ini membuat kemudian kan semuanya berubah nih ya, termasuk Ya. pola kerja. Nah, pola kerja yang banyak di rumah WFH ini kemudian kita sering ngobrol lah akhirnya sama istri. Yang selama ini ya memang ngobrol, tapi ngobrolnya nggak pernah ngobrol yang seperti sekarang kita lakukan. Ngobrolnya itu masih ngobrol-ngobrol apa ya? Ngobrol-ngobrol umum, ngobrol-ngobrol cerita, ya ceritain macam-macam lah. Tapi begitu COVID, kondisi berubah, segala macam berubah ini, akhirnya kita mulai agak terarah ngomongnya. Ngomongin ini gimana ya kita ya nanti ya. Memang sih pensiun masih lama, cuman mulai dibahas. Kita mulai ngebahas itu. 2 tahun kan, 20 sampai 21 kira-kira COVID. Kita saya masih sering WFH sampai akhirnya muncullah keputusan kita berdua ini bahwasanya harus ada sesuatu, harus ada aktivitas di luar pekerjaan formal ini yang mesti kita siapkan. Ini padahal omongan udah dari kapan saya dengar ya. Cuman seperti yang saya sampaikan di awal, realisasinya nggak gampang sama sekali gitu, susah. Nah akhirnya oke, kita sepakat nih di tahun 2021 kita bicara seperti itu. Tapi dengan pengalaman yang sudah ini nggak pernah bisa kita lakukan aktivitas di luar pekerjaan formal ini ketika kita memang masih bekerja. Akhirnya keputusan yang kedua adalah harus resign, pensiun dini. Wah ini bukan apa ya, bukan perkara mudah ini. Ngomongnya sih enak, kalau mau fokus pensiun dini, ngomongnya gampang, tapi membayangkannya pensiun dini dengan menyiapkan sesuatu yang belum ada ini kok rasanya nggak masuk akal gitu, kok rasanya susah. Yeah. Tapi kemudian karena ini sebuah tuntutan seolah-olah menjadi target juga gitu di luar di luar target-target seperti halnya dalam pekerjaan kita yang sehari-hari ya. Tapi ini juga target besar kita gitu, keluarga kita gitu. Akhirnya keputusan ini harus diambil. Nah, keputusan ini berani saya ambil setelah 2 tahun hasil meeting kita, yaitu persisnya di tahun. Oh jadi hasil ngobrol sama pasangan? Sama istri. Oh saya pikir sama karyawan kantor enggak? Betul. Jadi 2 tahun setelah itu
saya baru berani mengambil tindakan yang real, mengajukan untuk pensiun dini, dan kemudian di ACC di tahun 2023 April, per 1 April. Oh. Ya, baru setahun kemarin lah. Iya, iya. Harus tahun kemarin. Nah, dalam proses 2 tahun itu kita ngobrol. Nah, ini juga hal baru dan mungkin mudah-mudahan bisa jadi contoh. Sebenarnya saya ini kalau dipikir-pikir contoh apa ya, 2 hal juga. Contoh baik sekaligus contoh tidak baik. Ya, kok bisa? Nah, mulai dari mana nih? Baik apa nggak baik nih? Yang nggak baik dulu aja. Nggak baik. Nggak baiknya baru kepikiran di usia apa ya? Belum tua tapi ya kalau dibilang telat ya nggak telat, cuman udah usia hampir 50 baru kepikiran. Oh. Itu nggak baiknya. Baiknya adalah ya karena memang ini mesti disiapin. Iya. Jadi ya walaupun telat kan katanya tidak ada kata terlambat. Betul. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Sender malah 65 kan gitu katanya, Oh, kata iya, motivator. benar. Ya wes lah, baiknya ya kita harus mengawali sebuah usaha sebelum pensiun itu terjadi. Tapi kan yang tidak baiknya tadi telat, cuman ya wes lah. Jadi dari masa pensiun yang jadwal pensiun itu berapa tahun sampai Anda mengambil keputusan? Itu tadi setelah ngobrol 2 tahun waktu ini saya sama istri kemudian bahasanya naik level, naik tingkat. Oke. Mau apa dan di mana kan gitu bahasanya. Mau apanya ini kita udah macam-macam pilihan karena sekarang kan era digital gampang banget ya lihat Iya. contoh-contoh jenis usaha banyak lah. Soalnya pas kebetulan waktu di Bandung pernah dengar Mas Imam ini pengen punya usaha kuliner. Kok tiba-tiba jadi ban? Makanya saya bingung loh, kulinernya nggak Iya, jadi iya. atau gimana? Kulinernya ini Pak, ban dijadiin alas makanan. Iya. Jadi ceritanya macam-macam lah pilihan usaha ya. Fotokopi ada, kebetulan Jember sekarang ini kan yang di tempat saya sekarang ini kan mahasiswa banyak. Iya. Laundry juga jadi pilihan. Salah satu rencana usaha. Kemudian yang lain-lain isi air ulang, air minum isi ulang. Iya, air minum. Banyak lah. Kalau contoh yang sudah ada di luaran ini kan banyak yang dipilih. Dan salah satunya adalah ban. Kenapa ban? Ya karena memang background saya 20 dari tahun. belakang. Ya, 20 tahun di pabrik ban ini kebetulan juga pekerjaan saya tanggung jawab saya adalah selama ini quality control gitu ya. Jadi ya insya Allah lah proses ban. Kalau ban rusak sebabnya apa, karena pemakaian ini kira-kira mengertilah, bisa menjelaskan, insya Allah demikian. Iya. Ketambahan di 5 tahun 6 tahun terakhir itu saya juga sales. Artinya saya juga punya pengalaman menjual. Cara menjualnya bagaimana? Itu kalau menjual ban tuh bawa ban gitu Mas? Motor Itu ya? namanya ngeteng ban Pak. Oh, ngeteng. Oh, bukan ya? Bukan jual ban Pak, itu ngeteng ban. Jadi pembeli datang nanya-nanya Anda Kira-kira menjelaskan. begitu, kira-kira begitulah. Jadi kayak SPG ya? Ya Pak. SPG, bukan? Bukan. Iya dong, kan SPG singkatannya Sales Promotion Guys. Bukan dulu saya Pak. Iya guys, tapi guys. Ya. Lebih ke menjelaskan sebenarnya. Ketika orang datang, memang yang umum sih orang datang cuma mau ganti ban dengan apa yang sudah terpasang. Itu yang paling umum lah. Tapi ada sih pembeli yang minta, ini kalau saya ganti size ini, ukur apa kalau ganti ukuran atau kembangan ini gimana? Nah itulah fungsi kita yang alhamdulillah mengerti ban tadi. Iya. Oh kalau ganti ukuran tuh begini, kembangan tuh fungsinya ini gitu kan. Malah juga ada yang lebih ekstrim lagi, misal ganti merek gitu. Kalau ganti merek gimana? Itu juga ada pertimbangan lainnya. Maaf Mas, kalau misalkan kayak gitu itu ada semacam pesan dari sponsor nggak? Mas kalau ngelakuin yang merek ini Anda dapat ini, ada nggak kayak gitu? Saat saya bekerja iya, saya kan di salah satu jadi merek, tapi ngejar sekarang bonus ya? udah nggak bisa. Sekarang nggak lah, semua merek bagus. Ya. Oke. Soalnya yang nggak bagus itu kalau nggak jadi beli. Ya benar. Gitu. Jadi semua merek bagus, lebih bagus lagi kalau jadi beli. Oke. Kembali lagi Pak ya, kembali lagi. Jadi Oke. Kembali ke rencana usaha yang akan dipilih. Jadi setelah
timbang-timbang, ngambil contoh sembako katakan, awalnya rencana sembako, nanti sewa toko atau apa, bla 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 sembako. Ternyata banyak pertanyaan yang kemudian kita jadi bimbang. Pertanyaan antara saya dan istri, terus ini mulai gimana? Ini gimana? Oh gimana? Akhirnya mentah, ganti. Anu fotokopi wes ya, fotokopi. Kalau fotokopi, anu gimana? Ini gimana? Mesin cari di mana? Mentah. Intinya semua obrolan itu akhirnya kembali ke ban. Jadi ya sekarang setelah jadi toko ini, saya akhirnya kemudian mikir-mikir, berarti mungkin ya, saya nggak tahu untuk sebagian orang bagaimana. Cuman kalau saya pribadi sepertinya rumusnya itu adalah kita itu ngawalin, kalau mau ngawalin ya pertama nih, sepertinya sebaiknya kita sudah mulai membangun sebuah usaha ketika kita masih beraktivitas formil. Kalau kita beraktivitas beda, kalau kita memang dari awal udah berwira swasta ya. Tapi kalau kita beraktivitas formil, alangkah baiknya kita sudah mulai menyiapkan. Karena pengalaman saya ternyata berat menyiapkan ketika sudah menjelang di masa pensiun. Baru mulai malah justru. Satu. Kemudian yang kedua, terutama untuk yang case-case seperti saya yang belum menyiapkan, kelamaan di kegiatan formil tadi, itu rasa-rasanya mengawali sesuatu yang kita mengerti, kita paham, intinya apa yang akan dilakukan itu kita sudah bisa mengetahui planningnya, arahnya akan kemana, itu rasa-rasanya lebih mudah dilakukan. Memang betul, nggak akan salah dan kita nggak pernah tahu ya rugi nggaknya, berjalan atau nggaknya sebuah usaha. Kita mau milih yang mana kita nggak akan pernah tahu. Tapi rasa-rasanya untuk memutuskan itu, apalagi kita ada istri ya, untuk kita ajak diskusi, kok rasanya lebih gampang, lebih mudah kita salaman ketika kita memang sejalur. Kita bisa cerita ketika ada pertanyaan, kalau begini bagaimana? Oh gampang, saya kan bisa begini. Kalau ini gimana? Oh gampang, saya kan bisa ini. Itu semua pertanyaan bagaimana, itu bagaimana, ke counter semua, selesai urusan. Beda cerita ketika ngomong sembako. Sembako nyari beras di mana? Ya banyak tuh, masa toko beras, distributor. Sebentar dulu, distributor harga itu gimana? Oh bulat. Nggak sama kita, saya dan istri sama-sama nggak bisa mengonter pertanyaan bagaimana itu. Akhirnya mentah, balik lagi ya kayak gitu terus. Jadi setiap ada pertanyaan minimal harus ada jawaban ya. Iya. Jawaban yang benar-benar kita yakin gitu kan. Kita yakin, kita mengerti, itulah yang membuat salah satu dari kita yang bertanya tadi terjawab pertanyaan itu dan paham. Oke, kalau gitu berarti memang kayaknya bisa deh ya. Jadi sebenarnya makna pasangan itu ya, saling komunikasi, saling ngerti, saling pasti support. itu pasti. Dan ketika kita memutuskan ini kan juga sudah salaman berdua ya. Dulu. Artinya ketika misal ya naudzubillah min dzalik, kalau misal usaha ini kemudian ada kesulitan di depan, nggak ngomong lu sih milih itu, kamu sih nggak begitulah. Kan kita salaman kemarin. Cuman memang pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan itu terjawab dengan pengetahuan kita, pemahaman kita. Beda ketika ngomong fotokopi. Istri usul fotokopi. Ketika saya tanya, ini kalau fotokopi ini anu gimana? Istri nggak bisa jawab. Mungkin kita sama-sama nggak tahu memang. Betul. Akhirnya, saya jangan lewat dulu. Bentar. Laundry, sama. Laundry juga begitu. Laundry mesin anu gimana? Kalau ini pengharum kan banyak, nggak ngerti. Nanya ke siapa? Nggak ngerti. Bentar, kayak gitu terus. Betul. Jadi ya paling nggak catatannya sih menurut saya ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain. Pertama, alangkah baiknya kita menyiapkan sesuatu ketika kita masih aktif di salah satu kerja. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman, betul. Karena bagaimanapun ketika kita pensiun, rasa-rasanya kita akan tetap ingin beraktivitas. Nggak mungkin setelah pensiun kita maunya leha-leha, makan tidur. Kecuali piara tuyul mas ya. Piara tuyul ya. Maka pelihara turun kan juga mesti melean mas. Oh iya bener ya. Lilin siapa yang jaga? Betul. Berarti semua pekerjaan halal haram itu ada resiko ya. Betul. Nggak mungkin kita makan tidur ibadah makan tidur ya nggak mungkin. Tetap maunya ada sesuatu yang kita hasilkan. Jadi alangkah baiknya kita siapkan lah. Minimal planningnya ada gitu. Ya kita aja waktu itu saya planning ada, eksekusinya lambat.
eksekusinya kelamaan, keenakan di tempat kerja. Iya itu. Ternyata tempat kerjanya juga nggak bener tuh. Nggak salah, nggak begitu. Saya yang salah, bukan tempat kerja yang salah, saya yang salah. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malah bersih-bersih. Di kamarku banyak nyamuk, di kamarku banyak. Segera atasi gangguan nyamuk nakal dengan obat nyamuk bakar cap, 2 saudara. Ampuh melindungi sepanjang malam. Dengan kekuatan double powernya. Itu. Kemudian yang kedua, sepertinya memilih usaha terlepas dari modal kecil, modal besar, resiko kecil, yang pasti akan lebih mudah diputuskan ketika semua pertanyaan yang memunculkan keraguan itu bisa kita counter dengan enak. Sehingga baik saya sendiri ataupun pasangan yang kita ajak diskusi, pertanyaan-pertanyaan yang masih meragukan tuh bisa kita counter dengan baik dan benar. Jadi gitu alasannya. Jadi Kira-kira melalui ngono sih, Mas. proses panjang banget ya. Ceritanya harus- sebentar ya, padahal itu Iya, bertahun-tahun padahal itu. 2 tahun ya. Oke. Kalau masalah mesin-mesin ini gimana Mas? Modalnya piro kira-kira? Nah, Wakeh ya. lumayan lah ya, lumayan lah. Ya, kebetulan karena baru-baru semua, saya terus terang contoh mesin ini. Ini yang sebelah sini nih yang ada tulisan RFT ini. Ya. Ini sebenarnya yang umum di luaran sana nggak ada. Oh, Nggak ada sebenarnya. Jadi Di cuman toko bengkel ban yang ini nggak seperti tambahan. fungsinya apa itu? Nah, karena rencananya adalah awal ini saya nggak berani gaji karyawan, tapi alhamdulillah saya bisa mengoperasikan untuk bongkar pasang. Tapi antisipasi ketika ada mobil-mobil yang sekarang kan banyak yang mobil-mobil model-model tinggiannya tipis, mobil tipis ya, Apanya ban itu? tipis, aspek rasio tipis. Oke. Aspek rasio ini Mas, aspek rasionya tipis di sini. Oh. Jadi kayak ban kempes gitu ya, sedan-sedan. Heeh. Nah itu bukanya butuh effort, Oh, pakai butuh hati tenaga ini. gede. Oh. Kalau pakai manual, jadi saya milih pakai mesin. Kalau saya dulu kan sering lihat pakai linggis ya Mas. Enggak ya? Itu pasti, Oh, itu pakai pasti, mesin ya? itu pasti. Tapi ketika proses masangnya itu harus ditekan. Iya, benar. Nah kalau pakai tenaga yang sudah setengah sepuh begini ya, don sewu. Tapi ntar dulu, Masnya kan kayak Cuyon Pak, bukannya punya tenaga kungfu yang gede. Sudah hilang, sudah luntur. Udah nggak dipakai lama, nggak bertanding, luntur. Ya. Jadi alat inilah yang bisa membantu pekerjaan tadi. Jadi makanya saya ini. Ya kira-kira kayak gitulah. Yang lain-lain ya samalah. Tapi ini aja yang berbeda. Pesen di luar kota, di Jember nggak dijual ini. Dengan datangin dari luar alat-alat ini. Ada distributornya. ada. Kebetulan karena ya itu tadi karena pengalaman pekerjaan saya tadi berhubungan banyak link dengan ya, banyak berhubungan link. dengan link-link yang Ya, pengadaan ya. mesin seperti ini. Itulah Jadi untungnya, itu ya. tadi salah satu pertanyaan kalau laundry kemana nyarinya? Ya, Emang benar. murah toko itu? Wah, kayak gitu. Dengan ini, dengan pengetahuan saya yang setelah sekian tahun, saya mengerti toko ini biasa dipakai sama toko-toko ban. Akhirnya toko itu yang saya ambil kayak gitu. Oh, termasuk merek-merek ini kan berarti Mas Imam belinya itu yang benar-benar sering dicari orang. Atau Ya, enggak? paling tidak contoh Dunlop. Yang saya tahu ya bukan karena saya pernah bekerja di sana, cuman memang yang saya tahu salah satu yang dipakai oleh pabrikan mobil dengan porsi yang cukup banyak dengan kompetitor yang lainnya. Oke. Secara sharing nasionalnya, pabrikan mobil baru ya. Kemudian Gajah Tunggal juga ada dipakai. Jadi dan GT ini yang singkatannya ini ya? relatif banyak dipakai, dipilih. GT itu Gajah Tunggal ya. Gajah Tunggal. Tak pikir Gran Turismo kayak Asik. bukan ya? Lain. Mereknya mirip soalnya ya, bukan ya? Lain. Oh ya, siap. Kira-kira itulah ceritanya. Kemudian saya memilih kemudian saya kenapa resign dan kemudian memilih untuk Oke. usaha toko ban ini. Gitu Mas. Terus lokasi yang kira-kira dipilih disurvei dulu nggak? Atau kenapa milih di sini? Atau karena harganya sewanya murah atau Ya. gimana? Kalau untuk alasan lokasi, jadi ceritanya begini.
Jember ini kan ada 3 kecamatan besar ya. Patrang, Sumbersari, Kaliwates. Kaliwates, oke. Kaliwates tuh area mahal lah. Oh, mahal ya? Ya menurut saya. Oh, yang ada itu ya, ada apa sih Kan namanya? Gajah Mada, ada perkotaan lah ya. Iya, Gajah mahal. Mada lah di sana Kaliwates. Soalnya kan. jalannya 2, Mas. Kalau 1 kan murah, itu 2 soalnya jalannya. Bener. Toko banyak di sana. Jalan Iya, Raya, iya. Gajah Mada panjang sampai ke arah menjelang Mangli. Oke. Terus mahal lah pokoknya daerah sana. Hmm. Terus Sumbersari. Sumbersari toko bannya nggak banyak, ada toko ban, Cuma? tapi tempatnya yang mahal. Sewanya. Oh, emang Karena termasuk- daerah rame. Daerah mahasiswa. Rame lah di sana itu. Mahasiswa, sekolah, perkantoran, kumpul sepertinya di sana. Iya. Jadi akhirnya kios-kios itu sewanya mahal. Kalau di Kaliwates tadi sudah sewanya mahal, tokonya gede-gede, nggak ngelawan lah. Nah, Patrang kemudian, Patrang salah satu kecamatan gede. Arah ke sana, Kalisat, Bondowoso, Sukowono, itu setahu saya setelah jalan-jalan nggak ada toko ban. Oh. Yang proporsional ya, ada toko ban ya yang tradisional ada, tapi yang kemudian menggunakan mesin mesin auto kayak gini, Iya, mesin auto, jarang ya. balans itu dilengkapi dengan balan, angin nitrogen. Setahu saya nggak ada. Situ Bondo ada, Besuki ada. Tapi jauh ya. Ya kalau dari sini jauh pasti orang Bondowoso memilih turun ke Jember mungkin sebagian, atau mungkin juga ada yang milih ke Situ Bondo atau Besuki. Jadi depan jalan ini jalan provinsi ya. Jalan provinsi. Dan kebetulan di sana sudah ada, di ujung Patrang sana ada 2 toko, satu yang rame. Jadi dan kira-kira dengan saya jaraknya mungkin 300 meter kah? 200 meter kah? Dan dia di kiri, saya di kanan. Jadi akhirnya dengan segala macam pertimbangan tadi itulah, cari-cari ruko dan lain-lain, akhirnya ya ketemulah di sini. Itulah. Ya mungkin jodohnya udah di sini ya, dekat sama BRI lagi enak ya. Itu jaga. Yang pasti sih harga sih awalnya. Harga masuk, lokasinya masuk. Ya insya Allah udah bismillah, ketok Ya. palu. Maaf ini sengaja salah, agak bercanda. Kalau orang tambal ban kan nyebarin paku kadang. Sampean nyebarin paku nggak di depan, Mas? Biar ganti ban di sini, enggak ya? Nyebarin doa saya, nggak nyebarin doa paku. ya. Bikin dosa Mas, saya nyebarin doa supaya banyak mampir. Loh, kan nyebarin paku juga sambil berdoa kan, mudah-mudahan ganti bannya di sini kan berdoa kan itu ya. Jangan Mas, Nggak boleh. itu dicampur adukan Mas. Siap. Apalagi ya? Ini kalau untuk masalah harga. Oke. Harga kebetulan saya juga bukan kebetulan ya, memang itu yang saya lakukan sebelum mulai saya berdiri usaha ini. Yang saya lakukan survei tadi tempat dan harga. Harga saya ngambil sampling size populer yang mobilnya mobilnya banyak beredar lah. Jadi saya ngambil sampling size itu dari beberapa merek. Iya. Jadi saya tanya ukuran ini, merek ini ada nggak? Toko A, ada, harga berapa sekian, termasuk pasang. Oh iya, angin nitrogen, iya, balan pasti dong, iya. Wes, keliling, ganti lagi pindah toko. Oh harga sekian, tak catetin untuk keliling. Besok lagi saya nyari lagi ukuran yang berbeda, masih size populer, tapi ukuran yang lain. Saya kan udah datang dengan model begini kan. Oh besok ganti lagi, saya pakai helm. Biar nggak apal Mas. Oh. Nanti kan kalau saya masih potongannya sama orang apal. Kan yang kemarin hanya saya ini. Kirain pakai operasi wajah dulu gitu. Enggak ya. kelamaan. Oh. Kirain operasi oplas dulu enggak ya? Kesuwen. Pakai wig beli mahal modal. Iya. Nggak Oke. usah. Pakai helm aja. Dan bencong enggak ya? Enggak. ya. Pakai helm. Pakai masker. Tanya lagi. Mas ukuran ini merek ini ada nggak? Ada, Biro. Kemarin pakai bahasa Indonesia, sekarang pakai bahasa Indonesia. Oke. Pakai bahasa Jawa. Oke. Wes. Untung bukan bahasa Cina ya? Enggak, mereka juga nggak ngerti soalnya. Kalau bahasa Madura saya nggak bisa. Wong Jember kayak sama Madura gini, ngerti tapi nggak bisa ngomongin. Iya. Nah, dari situlah kemudian saya coba list up, ternyata harga-harga size ini sekian,
di toko ini, toko ini, toko ini. Akhirnya ketika saya mulai order ban, kemudian saya juga setting harganya ya bisa diadu lah. Boleh diadu lah. Jadi maksudnya persaingan tetap ada ya? Oh iya. Kalau pelayanan, entar dulu. Mas Imam bukannya tadi cerita untuk meminimalisir biaya sendiri kerja? Iya. Serius? Kirain mecah kayak Hanoman gitu jadi berapa gitu? Oh enggak. Enggak ya? Enggak lah. Enggak sesakti itu ya? Alhamdulillah ada pengetahuannya di sana, Oke. ngerti caranya, dan alhamdulillah masih dikasih tenaga buat ngerjain, ya akhirnya tak kerjain sendiri. Kalau misalkan satu hari kuat berapa mobil bongkar pasang? Tergantung Mas. Yang masuk ukuran apa dulu? Kalau ukuran gede-gede ya roto abot. Tronton masuk nggak Mas? Nggak. Tronton belum ya? Belum masuk. Ya? Oh, belum ya? Kedukuran. Pernah ngerjain 16 inci, pernah ngerjain 17 inci, ngerjain 4 ya lumayan. Kalau masuk 17 inci lagi misal gitu kan, 4 biji ya dikerjain bisa lah, cuman mungkin lambat. Iya. Paling ya besoknya leprai paling gitu. Pegel kabeh apain. Terus selain Maklum. Ya gimana? Maklum ya. Ya. Tenaga sudah tidak mudah. Iya, masih muda kok Mas. Umur berapa sekarang Mas Imam? Ya 52 jalan. Masih kayak umur 51 loh Mas. Dikit. Oke. Lewat dikit. Selain servis yang dengan alat-alat canggih ini, kira-kira Mas Imam ngasih bonus apa lagi ke konsumen? Wah, cakep pertanyaan. Jadi gini Mas, kan ini kenalan ya. Kenalan kan kesan pertama. Iya. Jadi ada 3 hal yang saya lakukan. Pembelian, transaksi 40.000 dapat ballpoint. Ballpoint. Jangan lihat ballpointnya, tanda tangan cek gak ada ballpoint nggak jadi cek. Oh ya benar. Nah, cakep. Terus? Ballpoint. Di sana ballpointnya eksklusif, nggak ada di toko buku manapun. Samudra nggak ada. Nggak ada ya? Ballpointnya ada merek Amat Ban. Wih, keren. 2 ban dapat anduk. Anduk muka, bukan anduk gede ya. Anduk Oh, muka. kirain bukan anduk cabang renang, bukan ya? Kegedean. Ya? Anduk muka aja. 4 ban dapat iku apa jenenge? Tumbler. Oh, tempat minum. Tempat minum air panas. Oke. Tapi memang minta maaf, itu waktu itu untuk perkenalan kan, perkenalan. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk perkenalan, dan itu akan saya coba keluarkan lagi di event-event khusus nanti, Lebaran, Tahun Baru, ya, itu akan saya keluarkan lagi promonya. Nah, kalau yang promo tetap saya jaga untuk sebagai promo ya, item sebagai promo yang tetap saya jalankan sekarang itu ballpoint. Ballpoint. Setiap transaksi pasti ada ballpoint dan tambal ban. Oh, ada tambal ban tambal ban. itu saya garansi. Masih Jadi garansi? dalam nota itu saya tulis garansi 2 minggu. Oh. Garansi 2 minggu. Jadi kalau misalkan setelah ditambal masih bocor, balik masih lagi. bocor dalam periode 2 minggu tersebut di tempat yang sama free. Maksudnya tempat bocornya? Di tempat bocornya, tempat lubang yang saya tambal tadi. Oh iya. Kirain sengaja ditojos-tojos gitu banyak. Enggak ya Mas ya? Enggak ya? Jangan dosa Mas. Jadi bukan yang konsumennya Mas. Oh, konsumennya Enggak ya. Nggak iso. Ketahuan ya. Tempat yang sama. Oke. Nah, termasuk ketika dia nojos di tempat yang sama tadi. Misal kok bahasa kerennya ada lakona. Keren ngapain? Ada tablet ditojos. Kan dia juga repot bocor jadinya. Iya, Nggak mungkin. iya. Jadi makanya kenapa saya garansi 2 minggu gitu. Kenapa saya garansi? Karena ya namanya pekerjaan tangan. Pertama cara melakukannya, kedua alat tambelnya. Iya. Kan semua alat tambel ngomongnya ini yang bagus, ini yang bagus di Tokped atau di Shopee, toko online kan gitu. Ini yang bagus, ini yang bagus. Ya toko-toko yang lain saya cek juga pakainya merek macam-macam. Akhirnya saya nggak ngerti sebenarnya yang bagus yang mana. Apa iya yang mahal yang bagus kan nggak tentu. Iya. Sama Akhirnya- dengan kondom Mas. Kondom katanya ada yang merek mahal tetap aja Bocor ya? Iya. Tetap bocor. Sama aja ya. Makanya akhirnya saya ambil salah satu merek lah yang saya yakini itu bagus. Nah jadi karena pertama cara melaksukannya, yang kedua karena bahannya kita nggak tahu, makanya saya garansi. Oh. Itu satu. Kemudian 2 minggu, kenapa 2 minggu?
Alasannya adalah ini kan kendaraan ini kan mobile ya. Satu hari ya wis udah jalan berapa kilo kira-kira, udah nginjek apa aja gitu kan, itu satu hari, belum kalau pakai 2 minggu. Rasa-rasanya cukup lah untuk menguji ketahanan hasil pekerjaan dan apa namanya alat tadi itu. Jadi cukuplah garansi 2 minggu itu untuk mengetahui bahwasanya hasil pekerjaan dan alat tadi itu baik. Kira-kira ngono Pak. Terus kalau minuman itu Mas, itu gratis juga atau suruh beli? Itu perangsang. Oh, Perangsang orang BRI Pak. entar dulu. Jadi minuman bisa buat ngerangsang ya Mas ya? Perangsang orang BRI untuk membeli maksudnya. Oh, kirain buat merangsang tujuan gimana gitu. Enggak ya? Bapak kalau kesini antara jam 11 sampai jam 2, wih cakep Pak. Apanya? Yang beli? Bukan Pak, teriknya Pak, wih panas Pak. Oh. Terus di Jogo panas. Ini kan atapnya galvanis, angin masuk tuh anget. Ini kalau pas zaman PIP Pak, BRI ini rame Pak. Laris. Anak sekolah PIP, bantuan sekolah. Rame Pak. Itu ngantrinya itu kan nggak sebentar, panjang. Nah, anak sekolah itu kan terangsang dengan itu Pak. Oh. Terjadilah pembelian. Alhamdulillah. Ya. Jadi Begitu. pintar juga ya sampean merangsang orang. Ya, ada keramaian Pak. Termasuk yang nunggu ban kan, nunggu ban nganggur juga akhirnya kadang-kadang butuh. Iya. Kenapa nggak sekalian jual kopi, gorengan Pak, biar kerasan? Repot yang melayani Pak. Saya bongkar ban bikin kopi. Akhirnya ini warung. Iya, kirain ada bisa pesan Indomie itu nggak bisa ya? Pak, ya? Enggak. Oh, nggak Coba bisa. ini bukan warung. Itu toko ban Pak, tetap fungsinya tetap toko ban. Warung bisa, toko Iya. ban dulu tutup, Oke. warungnya di depan. Kita juga ada warung di sebelah ya. Heeh. Kayak gorengan ini nggak dimakan Pak, cuma pajangan aja. Ya sampean nggak mau makan, saya juga nggak enak suruh ngomong makan gimana. Oh, enggak kalau Bapak lapar sambil makan. Nanti nggak setelah ditutup tak makan. apa-apa. Oke. Minum dulu aja boleh kali ya. Boleh minum aja Pak. Kayaknya Bapak kasihan. Selok kan? Nah, sekarang closing statement Pak. Kira-kira pesan apa yang mau Mas Imam sampaikan ke para pekerja-pekerja yang nggak mau berhenti kerja atau nanti udah mendekati masa pensiun harusnya gimana Pak? Rasa-rasanya nggak enak lah kalau ngomong pesen ya. Cuman pengalaman saya sendiri aja lah ya. Dari pengalaman saya tadi udah sempat saya sampaikan, cuman saya ulang lah sebagai closing. Oke. Bahasa ini Pak Panji closing statement. Iya, biasa Pak saya Pak. Jadi dari pengalaman saya, pertama ketika kita bekerja formal ini pasti nanti ada ujungnya pensiun tadi. Oke. Ketika pensiun dan kemudian kita belum menyiapkan, ketika pensiun pun kita juga masih butuh sebuah aktivitas. Nggak cuma aktivitas fisik ya, tapi juga butuh aktivitas yang tetap menghasilkan, itu pasti. Terlepas anak sudah selesai semua, itu tetap kita masih butuh itu. Ya karena kita orang bersosialisasi ya, makhluk sosial kan, butuhlah traktir temennya, butuhlah sodako lah gitu kan. Pokoknya masih butuh lah itu. Jadi kita tetap butuh, walaupun kita pensiun, kita masih tetap butuh aktivitas yang menghasilkan. Nah, ketika itu menjadi sebuah sebuah pertimbangan, sebuah pemikiran, maka alangkah baiknya kita siapkan sebelum kita mendekati masa itu. Jauh-jauh hari sebelum masa itu kita harus siapkan. Itulah saya bilang tadi, saya contoh nggak baik ini. Contoh nggak baik, udah deket Enggak, ini. ini contoh baik Pak. Contoh nggak baik. Jadi alangkah baiknya nggak cuma sebuah pertimbangan, tapi eksekusi yang paling penting. Betul. Kan di awal tadi saya juga sampaikan udah dapat info dari teman yang senior, sudah jadi pemikiran, eksekusinya yang lambat. Betul. Kebanyakan mikir ini. Kebanyakan action ya, kelamaan action katanya. NATO Actionnya ya, Pak? lambat. NATO kan kata orang-orang NATO. Not action take only ya. Betul, waktu NATO. Idenya macam-macam. Dengerin motivator iya, tapi dengerin toh. Dengerin toh, ya. Eksekusinya nggak ada. Itu satu. Untuk kemudian persiapannya. Kemudian bentuk eksekusinya adalah jenis usaha yang akan dipilih itu adalah rasa-rasanya kalau dari pengalaman saya, usaha yang segala jenis keraguan ketika akan kita memulai itu bisa kita counter. Oke, udah ada jawab. Dengan baik, tidak dengan keraguan. Ya. Insya Allah minimal
itu adalah memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Itu usaha yang kita pilih. Segala jenis pertanyaan yang bentuknya ragu bisa kita counter. Misal contoh yang tadi saya sampaikan, mau ngambil di mana? Oh, di sini bisa. Oh, di situ bisa. Itu bisa kita counter, maka rasa-rasanya akan mudah kita akan memilih. Dan sisanya adalah yang pasti istikharah. Kita minta petunjuk di atas itu nggak boleh kita Yang lewat terbaik, itu. ya. Selalu karena ya sebaiknya memang setiap keputusan yang kita ambil kita melibatkan yang di atas. Betul, betul Pak. Itu harus itu. Siap. Seolah-olah cuma sedikit yang kita lakukan, tapi justru itu yang menentukan langkah besar kita berikutnya. Insya Allah ngono sih Pak. Siap. Makasih banyak Mas Imam. Sama-sama, atas Pak. Inspirasinya. Oke. Ya sharing lah, bukan inspirasi. Bulan pakai najenor koning KKN tar alek saja jauh pajau naken lon alon dea ale tetes bangka tetes tot jar lea ale tetes bangka tetes tot jar. Orang Madura salam dari Icung Sateja, dari Bungkolao sampai Bungko Edeja. Apolong Edia reng orang setong nakere, jemacem maroba Edia pada beda. Ajalan arampak pada Madura na kompak, kapina kana pasopan ka epak emak. Tapi sampai lopae engkok masenga. Deki mon laraja teti orang setepak. Kei bintang ale keker